Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hasil rapat kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dengan Menteri Pan-RB dan PLT Kepala BKN. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pan-RB dan PLT Kepala BKN untuk membahas rencana peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN pada tanggal 28 Agustus 2024. Dalam rapat ini, dibahas secara panjang lebar mengenai penyelesaian permasalahan tenaga honorer atau non-ASN, yaitu salah satunya dengan pengangkatan honorer atau non-ASN menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lalu, bagaimana hasil rapat tersebut? Apakah seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN, dilakukan pembahasan mengenai rencana peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Salah satu hal yang dibahas yaitu terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer atau non-ASN, yaitu terkait pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB dan Kepala BKN dapat sobat simak pada video berikut. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2,3 juta, terdiri dari 429.108 untuk instansi pusat, 1,8 juta untuk instansi daerah, 6.000 CPNS lulusan sekolah kedinasan, dan kebutuhan instansi daerah terdiri dari 483.500 junior CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis 1,3 juta, P3K daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Dari kebutuhan 2,3 juta tersebut, instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pan-RB meninjau kembali dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah. Didapati beberapa isu seperti keterbatasan anggaran di instansi pemerintah, serta beberapa formasi yang seharusnya tidak diajukan karena akan terdisrupsi oleh teknologi. Hal ini mengakibatkan formasi yang ditetapkan dapat lebih kecil dibanding dengan usulan yang diajukan instansi pemerintah. Secara rinci, berikut ini merupakan usulan kebutuhan ASN per 27 Agustus 2024. Pada dasarnya pemerintah sudah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui 3 peraturan. 1. Kemenpan RB 347/2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024, Kemenpan RB 349/2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk JF Kesehatan, dan 3. Kemenpan RB 348/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF guru di instansi daerah. Dengan demikian penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai, tapi prosesnya telah berjalan. Pokok-pokok pengaturan yang diatur diantaranya dalam hal melamar melihat jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat tertentu. Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi guru lulus tahun 2021 dan D4 Bidang Pendidikan 2023, ex-THK 2, non-ASN yang terdaftar
di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. Kita masuk ke kesimpulan. Nomor 1. Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN menjadi P3K paruh waktu, mekanisme kerja P3 paruh waktu, serta hak dan kewajiban P3 paruh waktu dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Jadi dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat tahun 2024, Komisi meminta Kementerian PNN memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Dalam Oke, Pak Menteri, yuk, Pak Toha. Oke. Ya udah. Setuju. Udah ada ininya, lupa saya. Oke. 2. Terhadap sejumlah 1,7 sekian orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K 2024, serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi P3K 2024 atau tidak dapat mendaftar langsung ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, tinggal di atasnya perbaiki itu. Terhadap sejumlah 1,7 sekian tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi DPR meminta Kementerian memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K dengan ketentuan jadi 2. Iya toh? P3K tahun 2004. P3K tahun 2004. Oke. Apa lagi? Masuk. Pak Menteri? Oke ya. Oke, PKN. Yang meminta Kementerian Pan-RB itu kan sebetulnya berbicaranya kebijakan, Pak. Jadi Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian RB menyiapkan kebijakan terkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruhnya gitu, Bapak. Tambah. Udah straight to the point aja, Bu. Kebijakan tuh detailnya kan. Iya. Iya. Oh ya, setuju ya. Oke. Ya. 3. Terdapat tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja, termasuk tenaga non-ASN di Kabupaten Manggarai Timur. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNB meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K tempat agar tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K tahun 2024 meskipun tidak lagi aktif bekerja. Saudara Menteri, oke? Jangan dibatasi, Ketua. Jangan dibatasi, karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini. Ada beberapa hal yang lain, kasus yang lain sebelumnya juga begitu. Bukan karena anggaran. Ya, tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan, berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa daftar lagi, Pak.
izin pimpinan. Silakan. Karena basisnya kan yang ada di dalam database. Database itu kita bukan tahun 2020. 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020. Sehingga dia belum masuk ke database. Oh, jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa, udah otomatis ya? Iya. Udah kunci di database ya? Iya. Oke. Berarti nggak perlu ada 2 tahun dong ya? Tapi udah 2 tahun aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Bentar, pimpinan, saya nomor 3 setuju, tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa Komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat plafon belanja pegawai. Kalau itu tidak dilonggarkan, maka tidak jalan. Karena semua daerah nggak akan mau mengajukan dan tidak akan mau mengangkat. Karena semuanya maksimal di peraturan Menteri Keuangan memang 30% belanja pegawai. Padahal kita ingin menyelesaikan ini. Nah, aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN. Kalau tidak ada itu pimpinan, seperti Pak Menteri tadi sampaikan, walaupun Pak Menteri sudah berteriak-teriak agar Pemda segera mengajukan formasi, semua Pemda lebih takut kepada ancaman peraturan Menteri Keuangan. Kalau lewat 30% belanja pegawai, maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi umum dan dana transfer daerah. Kalau itu tidak kita state pimpinan, 1, 2 di atas tuh susah untuk menjadi kenyataan. Itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan. Maksudnya di luar ini nanti ya? Ya, saran pimpinan, saran dikit aja yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu bagus sekali, tapi tidak kita letakkan bagian terakhir. Ya, nanti. Terlepas dari 3, 4 segala macam. Oke. Terakhir 5 atau apa? Poin 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat 63 Undang-Undang Nomor 23 Tanggal 1. Undang-undang ini soalnya kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggaran undang lagi. Jadi ini normatif sebetulnya. Mengingatkan. Ya. Yang kelima. Ini penutup. Kalau tadi usulannya Pak Mardhani sama Pak Samsudza mau dimasukin itu apa tadi? Sebelum yang 5. Izin Pak Ketua. Komisi 2 dan Komisi 2 dan Kementerian PNRB mengusulkan agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K. Izin Pak Ketua, ini adalah Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146. Jadi ini undang-undang yang 30%. Nggak mungkin kita ada. Jadi harus merubah Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146 yang mengadres di Undang-Undang HKPD 30%. Ya. Ini agak kendala kita. Usulnya apa Pak Menteri? Biar kita bisa menunaikan tugas mulia Desember 2024 semua diangkat P3K. Usulnya. Kalau mentok di undang-undang kita jadinya nanti macan ompong Pak Ketua. Ya inilah kemarin kami tadinya dengan peraturan Menteri Keuangan nggak bisa jalan. Ini harus merubah undang-undang. Tadinya kita akan tempuh dengan PMK. Dirjen Keuangan tidak berkenan. Kecuali dirubah di DPR khusus pasal 146. Iya. Ya memang itu kemarin
komplain kita, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu nggak melibatkan kita, termasuk soal pengawasan dana transfer daerah, itu kan nggak ada. Kita waktu itu sih mau join ya antara Komisi 11 sama Komisi 2, tapi akhirnya diserahkan ke Komisi 11 saja. Izin mungkin Komisi 2 berkirim surat Pak Ketua kepada Komisi 11 dan Menteri Keuangan seiring dengan ini, sehingga nanti itu juga kami juga akan melakukan pembahasan kembali. Ya memang harus ubah undang-undang. Kalau demikian saya usul begini pimpinan, Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi undang-undang tentang keuangan pusat daerah, khususnya pasal berapa Pak Menteri? 146 keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal 146, agar peraturan minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama. Pak Menteri nanti bekerja di eksekutif, kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan. Oke. Minimal ada keputusan politik kita pimpinan, cantolan yang kuat. Untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, khususnya pasal agar peraturan di Komisi masing banyak pegawai di tahun dihapuskan agar seluruh tenaga dapat menjadi P3K. Itu ya. 6. Menindaklanjuti rapat kerja hari ini, Komisi DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BNKN akan menggelar atau menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorer dan menyempurnakan rancangan peraturan perundang tentang biaya ASN. Itu ya. Tapi Oke. Selengkapnya, Sobat dapat menyimak rapat kerja DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN ini pada link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itulah informasi mengenai hasil rapat kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan PLT Kepala BKN. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.